Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita memasuki renungan firman Tuhan. Mari kita menyerahkan diri dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Kau berikan untuk menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Kamis 12 Februari 2026 tertulis dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat hari ini merupakan satu pemilihan Tuhan terhadap hidup manusia secara istimewa di dalam sejarah penciptaan dunia atau alam semesta. Dan ini terbukti sejak awal setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maka ketika manusia diciptakan oleh Allah, maka Allah memberikan rohnya di dalam hidup manusia, sehingga manusia dapat dimampukan untuk mengenal Allah dan dapat dimampukan untuk dapat bekerja, menguasai dan memanfaatkan atau mengelola segala ciptaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, hal inilah yang merupakan bukti pertama bahwa Allah sudah memberikan satu pemilihan dalam hidup kita secara istimewa dibandingkan dengan ciptaan-ciptaannya yang lain. Namun yang lebih besar lagi dan lebih dalam lagi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah sudah punya rencana sejak awalnya. Dia akan menyelamatkan manusia, dan terbukti di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib, maka manusia dapat memperoleh kehidupan, keselamatan, dan dapat menempati yaitu kehidupan yang kekal yang daripada Allah. Nah, saudara-saudara, semua yang ada di dalam hidup manusia sebenarnya sudah dirancang Allah atau sudah diciptakan oleh Allah untuk menerima kasih Allah di dalam segala perjalanan hidupnya sampai akhir zaman. Itu sebabnya dikatakan di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih yaitu Yesus Kristus, Ia telah menentukan kita dari semula. Oleh karena Yesus Kristus, kita sudah dijadikan anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, di mana Yesus mati untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih, kalau demikian sikap Tuhan di dalam hidup kita, Dia sudah memiliki satu rencana yang baik, rencana kasih dalam hidup kita. Dan untuk itulah, marilah kita menghargai dan memuliakan dan selalu bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang selalu punya rencana yang baik dalam hidup kita. Marilah kita selalu memiliki satu misi ataupun rencana di dalam melayani Tuhan. Sebagaimana Tuhan sungguh luar biasa kasih-Nya dalam hidup kita. Dan kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak-Nya, bukan menjadi budak-Nya atau menjadi orang-orang yang direndahkan ataupun memiliki kelas yang tidak baik ataupun tidak memiliki satu arti di hadapan Tuhan. Tetapi kita adalah anak-anak-Nya yang menjadi pewaris kerajaan surga. Mari kita bersyukur dan menghargai segala sesuatu kasih Allah dalam hidup kita, dan kita selalu memilih Tuhan kita Yesus untuk tetap menjadi handalan kita, sebab Dia adalah sumber kasih
di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas pemilihan Tuhan dalam hidup kami. Untuk Engkau kasihi kami, untuk menerima yaitu rencana-Mu ya Tuhan yang baik, yang penuh berkat bagi hidup kami. Biarlah kami diberikan kekuatan dan roh untuk dapat mengelola semua berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, menjadi berkat bagi diri kami dan berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.